Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang pada sesi kita pada hari ini, yaitu bencana iklim semakin mengancam, cara membangun sistem adaptasi dan ketahanan yang ampuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya? Saya punya firasat nih teman-teman, bahwa sesi hari ini bukan diskusi biasa. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk saatnya bergerak, mulai dari desa hingga ke kota. Kita perlu membuat perubahan untuk Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Ari Adi Pratomo dari The Climate Reality Project Indonesia, dan saya juga seorang pelatih pembina pramuka. Kalau kita refleksikan tema kita pada hari ini teman-teman, bencana iklim semakin mengancam. Sebetulnya seberapa besar sih ancaman terhadap kita di Indonesia? Ini saya coba sedikit sampaikan beberapa data ya. Mari kita lihat antara Desember 2024 hingga Februari 2025. 48,6 juta orang di Indonesia terdampak panas ekstrim lebih dari 30 hari. Lalu di 3 bulan pertama saja di tahun 2025, 641 bencana hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan, tanah longsor itu mengguncang orang-orang yang tinggal di wilayah paling terdampak. Mereka yang memiliki suara paling kecil mungkin dalam pengambilan kebijakan. Dan mereka orang-orang yang paling termarginalkan. Para nelayan, petani, komunitas adat, dan masyarakat pesisir. Di tahun 2025 ini di bulan Mei, suhu rata-rata sudah naik 0,32 derajat dibandingkan rata-rata jangka panjang. Lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menghadapi isu ini? Pemerintah sebenarnya sudah bergerak teman-teman ya, terutama melalui salah satunya adalah pembangunan berketahanan iklim dalam skema kebijakan pembangunan rendah karbon yang saat ini digaui oleh Bappenas atau disebut dengan LCDI, dan juga ada rencana adaptasi nasional atau NAP yang disusun oleh KLH sebagai bagian dari adaptasi yang strategis. Namun, kenyataannya terkadang kebijakan ini belum sampai ke tahap akar rumput. Apalagi menyentuh masyarakat gitu ya. Sementara dampak krisis ini udah menjadi bagian yang tidak kita bisa hindari setiap harinya. Jadi hari ini kita ada banyak pertanyaan. Namun setidaknya ada 4 yang akan kita coba jawab hari ini. Pertama, apakah adaptasi saat ini sudah cukup menjawab realita di lapangan? Kedua, apakah data BMKG diterjemahkan dalam kebijakan NAP? Ketiga, apakah komunitas benar-benar didengar? Dan keempat, sejauh mana sains membantu pembangunan ketahanan iklim yang nyata? Izinkan saya untuk mengundang para panelis kita yang luar biasa pada hari ini. Kita akan dibersamai oleh 5 panelis yang luar biasa. Yang pertama, saya ingin mengundang ke depan Pak Franky Zamzami. Beliau adalah Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH yang memimpin proses adaptasi nasional melalui NAP dan juga mendorong tata kelola inklusif generasi muda. Kepada Pak Franky, saya persilakan. Sebelah sini Pak Franky, mohon izin. Yang kedua saya ingin mengundang Pak Fahri Rajab. Beliau adalah Direktur Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Beliau adalah yang memimpin sistem peringatan dini dan informasi iklim yang vital untuk ketahanan komunitas yang rentan. Kepada Pak Fahri, kami persilakan. Monggo Pak. Ketiga ada rekan saya Mbak Arti Indallah. Beliau adalah Program Manager Climate Justice di Yayasan Humanis yang mengawal suara komunitas adat, nelayan, dan juga petani. Keempat kita punya Prof. Daniel Mudierso. Beliau adalah Principal Scientist di C4ICRAF, juga pemikir terdepan soal lanskap berbasis alam untuk ketahanan pangan dan keberlanjutan. Dan tak kalah pentingnya adalah Bang Iqbal Damanik. Beliau adalah manajer kampanye iklim Greenpeace Indonesia yang menyoroti dampak industri ekstraktif, ketimpangan, dan juga pentingnya akuntabilitas energi hijau. Baik, Bapak dan Ibu panelis semua, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana tadi pembukaannya? Pada ikut tidak para panelis kita? Menarik? Baik.
Jadi kita langsung saja tadi kita banyak pertanyaan nih Bapak dan Ibu semuanya, gitu ya. Tapi izinkan saya untuk bertanya pertanyaan pertama kepada Pak Fahri Rajab dari BMKG. Ini juga teman-teman, satu yang menarik tadi pas di briefing Pak Fahri bilang mau pakai baju yang unik. Nah ini sekalian nanti boleh Pak Fahri ya ceritakan nih bajunya apa sih, perubahan iklim tapi kok ada batang-batangnya itu apa gitu ya. Pak Fahri, ini mungkin pertanyaan pertama sekaligus saya tanyakan sebagai Direktur Informasi Perubahan Iklim Pak yang mengelola Pusat Informasi Iklim, bagaimana BMKG menyempurnakan sistem peringatan dini agar cepat dipahami oleh petani, nelayan, dan juga masyarakat adat, sehingga mereka punya ruang adaptasi dalam waktu yang lebih panjang. Pak Fahri, saya persilakan. Ya baik, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semua. Kalau tadi ditanya pakai kaos apa gitu, jadi memang ini saya sengaja pakai kaos ini namanya warming stripe. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat, ini ada garis-garis yang menunjukkan suhu. Ini real hasil pengamatan suhu di Indonesia. Di 160 titik pengamatan di seluruh Indonesia kita rata-ratakan. Dari grafik menunjukkan dari tahun 1981 sampai 2024. Nah, kalau teman-teman lihat dari tahun 81 sampai awal 2000 nih warnanya biru sampai sekitar merah muda gitu ya. Artinya suhu rata-rata kita suhu kita masih di bawah rata-rata. Tapi dari 2000 ke atas warnanya udah merah semua ini. Artinya suhu kita sudah di atas rata-ratanya. BMKG membuat suhu rata-rata itu 30 tahun 81 sampai 2020 ya, 2010 itu dibandingkan dengan suhu tahun itu mulai dari 2000 sampai ke sini itu udah nggak ada cerita kita di bawah rata-rata. Suhu kita selalu di atas rata-rata. Nah, untuk memulai saya akan coba mungkin sebelum menyampaikan seperti apa early warning yang saat ini coba kita kembangkan. Saya ingin menyampaikan beberapa fakta dulu ya. Kita sering bicara tentang perubahan iklim, tapi indikatornya apa sih gitu ya. Nah mungkin bisa langsung ke halaman 3 ya. Ini Badan Meteorologi Dunia melalui World Meteorological Organization sudah merilis yang namanya State of Global Climate. Salah satu indikator perubahan iklim yang diukur, diamati di seluruh dunia termasuk di Indonesia adalah laju kenaikan suhu dibanding suhu era sebelum era praindustri. Nah, tahun 2024 WMO sudah merilis State of Global Climate. Salah satu beberapa poin penting ya yang bisa kita ambil dari State of Global Climate ini, pertama adalah bahwa laju kenaikan suhu global itu sudah 1,55. Artinya Paris Agreement 1,5 itu sudah terlampaui. Ya, jadi ada saat-saat, ada hari-hari di mana 1,5 itu sudah terlampaui gitu ya. Dan 2024 adalah tahun terpanas sepanjang sejarah manusia melakukan pengamatan suhu di bumi. Dan juga terjadi di Indonesia gitu ya. 2024 sebagai tahun terpanas. Dan emisi-emisi gas rumah kaca ya, CO2, metan itu konsisten naik terus. Artinya apa? Indikator-indikator fakta-fakta perubahan iklim itu udah makin nyata, makin terlihat bahwa ya memang perubahan iklim itu terjadi gitu ya. Makanya saya kaosnya bilang sini perubahan iklim itu bukan hoax gitu ya. Itu real, nyata. Yang bicara adalah fakta, hasil pengukuran, hasil observasi. Ya. Nah, sekarang PR-nya kan adalah bagaimana kita mengantisipasi itu gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya seperti apa early warning ya yang sudah disiapkan baik itu dalam skala global maupun di Indonesia gitu ya. Saat ini kita membuat sebuah paradigma baru yang kita sebut dengan early warning and early action. Jadi ini satu kesatuan, tidak hanya warning tapi juga harus ada aksinya, aksi nyatanya, early actionnya seperti apa. Karena warning kalau hanya berhenti sampai dengan warning tanpa ada action itu enggak akan ada implikasinya gitu ya, enggak akan ada dampaknya ya. PBB UN ya pada tahun 2017 Sekjen PBB mungkin bisa dilihat di halaman 7 itu sudah mencanangkan yang namanya early warning for all ya. Artinya next lagi terus coba. Lagi terus ya.
Pak Antonio Guterres ya, Sekjen PBB tahun 2000 ini mencanangkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, tahun 2022 beliau ngomong ini, bahwa setiap orang di muka bumi ini harus mendapatkan akses early warning ya di tahun 2027 paling lambat. Jadi 8 miliar manusia di muka bumi ini harus punya akses early warning dan terlindungi dari bencana iklim melalui akses early warning. Nah ini PR buat kita semua gitu ya, bagaimana kita semua punya akses terhadap early warning. BMKG selaku institusi pemerintah yang memang punya tugas dan tanggung jawab memberikan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, terus mengembangkan diri untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Tapi tentu kami nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Kami butuh bantuan, butuh tangan-tangan kerjasama untuk bisa terus menyebarluaskan, dan challenge-nya adalah cuaca dan iklim itu kan sangat dinamis gitu ya. Dan dari sisi spasial itu juga sangat beragam gitu ya. Nah jadi ini bahwa early warning harus diikuti early action, dan kita semua harus saling support hand in hand untuk melaksanakan ini. Baik, terima kasih Pak Fahri. Boleh tepuk tangan untuk Pak Fahri. Luar biasa ya. Jadi saya tadi ingin garis bawahi bahwa climate change is not a hoax ya Pak Fahri ya. Baik, tadi kita sudah tanya tentang data. Sekarang kita akan bertanya bagaimana data ini jadi bagian dari kebijakan adaptasi. Saya izin menuju Pak Franky. Pak Franky, KLH saat ini sedang menyusun NAP Pak. Bagaimana KLH memastikan bahwa integrasi data BMKG dan itu bisa menjadikan NAP sesuatu yang lintas generasi Pak. Dan bukan hanya di sesuatu yang reaktif, tapi juga proaktif membangun kapasitas adaptasi dan terutama di komunitas terdampak. Pak Franky, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas. Mohon izin semuanya, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Sebetulnya tadi kalau ngomongin adaptasi itu belum lengkap karena Pak Fahri sendiri ngomongnya climate change, perubahan iklim. Sementara perubahan iklim kalau kita merespon itu aksinya itu ada dua, mitigasi dan adaptasi. Nggak boleh terpisahkan ya Pak. Ya, dan ketika orientasi dan target kita itu how to reduce emission. Kenapa? Karena itu tadi suhu bumi kita jaga jangan naik 1,5 derajat di tahun 2030. Itu komitmen untuk Paris Agreement. Semua negara harus komit, kecuali Amerika. udah keluar dia. Tapi walaupun sudah keluar ternyata NDC 3.0-nya udah disubmit. Nah, mitigasi ini apa yang harus dikerjakan indikatornya jelas, yaitu how to reduce emission ton CO2 equivalent. Nah, bagaimana kemudian upaya-upaya aksi mitigasi itu bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan itu diinikan dalam dalam banyak sekali inisiatif, termasuk low carbon development initiative itu ya sebetulnya fokusnya low carbon gitu ya. Jadi pembangunan rendah karbon itu lebih ke mitigasi ceritanya. Nah, dalam hal ini saya ingin cuma membedakan juga bahwa adaptasi ini nggak kalah penting gitu. Bahwa ketika kita bicara mitigasi, maka yang disasar, yang dijadikan target untuk mengurangi emisi ini adalah ya sektor-sektor yang mengemisi. Apa itu? Energi pasti ya. Harus renewable, harus efisiensi, harus kemudian konversi, harus kemudian banyak sekali. Yang fugitif kemudian harus yang bocor, yang co-firing dan semuanya. Energi. Mungkin industri, agriculture termasuk kehutanan. Kehutanan di kita sayangnya itu ironically itu masih menghasilkan emisi gitu. Sementara hampir di semua negara dunia hutan itu dianggap sebagai sink gitu. Kita bicara mitigasi itu seperti itu. Jadi kita harus reduce emission. Nah, ketika kita bicara adaptasi, maka yang disasar adalah bagaimana kita bisa menaikkan resiliensi dan juga menurunkan vulnerability atau kerentanan iklimnya. Nah, itu yang kami tentu memakai datanya Pak Fahri dari BMKG, dan juga bukan cuma itu, karena kalau kita bicara ketahanan resiliensi itu terhadap beda dengan yang mitigasi tadi adalah air, pangan, energi, ekosistem, dan juga kesehatan. Dan itu dijadikan indikator semuanya, nanti ada banyak sekali indikator di masing-masing itu yang sekarang juga belum selesai dibahas, bahwa nanti tentu itu dijadikan sebagai referensi bagaimana kemudian aksi adaptasi itu akan
ditetapkan. Kita susun itu berdasarkan data itu tentu. Bagaimana sebuah aksi bisa menaikkan ketahanan kita terhadap kesehatan, ketahanan kita terhadap energi. Bisa jadi dia mix cross dengan mitigasi. Nah, tentu kami merencanakan itu dan akan janji artinya mensubmit itu sampai dengan September 2025. Karena itu bagian dari komitmen kita gitu. Dan ketika misalnya sebuah negara itu terdampak itu dampaknya bisa kemana-mana. Saya lihat di medsos kayak negara Vanuatu, Tuvalu gitu, katanya mau submit propose visa ke Australia karena negaranya hilang. Dampak perubahan iklim itu nggak kaleng-kaleng dampaknya itu. Negaranya hilang karena apa? Dia air laut naik, sementara dia negaranya pulau-pulau kecil, tapi ada manusianya gitu. Nah kalau Indonesia sebenarnya masih berkah lah ya, masih banyak yang di darat, pulau besar dan seterusnya, gunung. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Franky. Boleh kita apresiasi Pak Franky, tepuk tangannya. Jadi kalau boleh saya tarik, tadi sebetulnya kebijakan adaptasi itu adalah kebijakan yang kuat ya Pak, dan itu tidak terpisahkan dari mitigasi. Dan sebetulnya dampak adaptasi itu nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Kita kan tentunya negara kepulauan dan nggak mau seperti Vanuatu ya Pak ya, yang kehilangan tempat, kita nggak bisa tinggal lagi. Nah, ngomongin dampak gitu ya, kita akan beralih kepada Bang Iqbal di ujung sana. Yes. Bang Iqbal, Greenpeace Indonesia saat ini mengkritik peran industri fosil dan tambang dalam memperparah krisis iklim, Bang. Kalau boleh kami tahu, bagaimana sih ketergantungan pada industri ini memperburuk dampak adaptasi bagi komunitas yang paling rentan, Bang? Silakan, Bang. Ya, terima kasih, Mas. Saya setuju sama Pak Franky, Pak Fahri gitu ya. Soal adaptasi ini nggak bisa dipisahkan sama mitigasi. Tapi bahwa kedua-duanya akan saling sangkut paut gitu ya. Bahwa apapun kerja-kerja adaptasi itu bisa percuma kalau mitigasinya nggak kuat gitu, nggak kencang gitu. Jadi kedua hal ini itu sangat penting gitu. Nah, tapi ada satu fakta bahwa ketika kita bicara soal adaptasi hari ini di ruangan ini, berarti ada orang atau ada komunitas yang sedang menjadi korban dari krisis iklim. Itu mengapa bahwa krisis perubahan iklim atau climate change bukan hoax kan Pak ya? Bahwa saat hari ini kita berbicara di sini, ngomongin soal adaptasi, itu fakta bahwa hari ini ada orang yang sedang berjuang untuk beradaptasi. Nah, tadi Pak Franky sempat mention soal saudara-saudara kita di pulau-pulau kecil di Vanuatu, di Tuvalu, yang kemudian sampai mereka berbondong-bondong ngambil paspor ke Australia atau berpindah ke Australia. Nah, waktu itu sempat saya tanya juga Pak sama teman-teman AOSIS waktu di Baku, waktu COP 29 di Baku ya. Nah, saya tanya bagaimana posisi Indonesia, karena kita juga punya pulau-pulau kecil. Harusnya kita ada pada satu posisi yang kita memang juga kuat posisi kita untuk membela pulau-pulau kecil gitu ya dalam proses krisis iklim. Waktu saya dengar dari teman-teman Vanuatu dan Tuvalu waktu itu, thanks for your country gitu ya, because Indonesia have a strong position and a strong voice on that gitu ya. Tapi lagi-lagi ya sayangnya waktu itu disampaikan pada forum yang tertutup gitu Pak. Jadi sehingga kita tidak tahu posisi Indonesia dalam konteks pulau-pulau kecil ini seperti apa. Nah, Indonesia sebenarnya kita kan punya kepulauan ya. Kita sebagai bukan kita punya kepulauan, kita ini negara kepulauan gitu. Jadi kita punya pulau-pulau kecil di wilayah timur dan itu adalah part of Indonesia, bagian dari Indonesia gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang atau komunitas yang mendapatkan atau menjadi korban dari perubahan iklim yang pertama kali menurut saya gitu ya Pak. Jadi mereka adalah korban dari perubahan iklim. Nah, sayangnya di dalam proses kebijakan gitu ada banyak kebijakan kita dan itu perlu diapresiasi. Tapi orang-orang yang tinggal di pulau kecil hari ini itu dalam ancaman. Pertama, mereka adalah komunitas yang terdampak pertama kali dari perubahan iklim gitu ya, karena pulau-pulau kecil, lalu transportasi sulit dan lain sebagainya. Pada mereka suhu permukaan laut semakin naik
Tapi ada banyak pulau-pulau kecil atau bahkan ada ratusan pulau-pulau kecil yang dibebani sama industri ekstraktif atau industri batubara dan nikel gitu. Jadi ada banyak pulau-pulau kecil di Indonesia, misalnya kita ambil contoh Kabaena misalnya. Kabaena, mereka adaptasinya 2 kali teman-teman. Adaptasi sama apa? Adaptasi hidup bersama lumpur karena pulau mereka ditambang gitu ya. Mereka beradaptasi juga sama dampak perubahan iklim. Kenapa? Karena dampak perubahan iklim dari naiknya harga kebutuhan pangan itu juga paling tinggi ke orang-orang yang tinggal di pulau-pulau kecil atau wilayah timur Indonesia. Kenapa? Karena harga semakin mahal, semakin tinggi. Ada satu kisah, ada satu gugatan yang teman-teman Greenpeace dampingin di Bovendigul. Itu kalau kita ke Bovendigul karena mereka transportasinya sangat bergantung pada sungai, begitu terjadi kekeringan dalam waktu panjang, mereka tidak bisa lagi mendapatkan suplai pangan dari wilayah luar dari Bovendigul gitu. Jadi orang-orang yang sedang beradaptasi adalah orang-orang yang juga sedang diekstraktif oleh industri fosil kampungnya gitu. Dan adaptasi yang perlu kita pahami adalah adaptasi ini biaya tambahan. Ya nggak sih? Tapi ya nggak sih Pak? Adaptasi ini biaya tambahan nggak ya kira-kira? Yang tadinya kita nggak perlu AC jadi perlu AC karena panas. Biaya tambahan kan. Harga beras dari tahun 2019 sampai tahun 2025 itu naik signifikan. Dari harganya sekitar 12 ribuan, sekarang itu harganya sampai ke harga 17 ribuan. Artinya ketika kita berusaha untuk beradaptasi, ada biaya atau ekses negatif yang harus kita bayarkan. Dan itu tidak hanya kita yang menanggung. Mungkin kita yang di Jakarta agak sedikit jauh gitu ya untuk melihat bagaimana adaptasi itu menjadi tanggungan kita. Tapi bagi orang-orang yang tinggal jauh di wilayah remote area, di wilayah Papua misalnya, adaptasi itu adalah biaya yang sangat tinggi. Karena mereka nggak punya privilege yang sama kayak kita bisa membeli bahan makanan dekat ke Indomaret mereka atau ke supermarket. Mereka sangat bergantung pada lautnya, sangat bergantung pada hutannya. Terima kasih Mas. Terima kasih Bang Iqbal, ini luar biasa sekali. Ini boleh saya soroti? Boleh, tepuk tangan juga dong, lupa kita. Ini penting ya, apalagi adaptasi itu ternyata membuat biaya jadi double. Dan komunitas-komunitas yang terletak di pesisir, dan tadi juga Pak Franky juga bilang, negara-negara itu bahkan juga lebih kecil dari Kepulauan Seribu ya Pak ya. Dan kita kan juga punya banyak pulau-pulau seperti itu di Indonesia. Dan tentunya ini mereka paling terdampak akan perubahan iklim. Nah, kita ngomongin partisipasi, jadi Bang Iqbal sempat menyoroti tentang partisipasi masyarakat di wilayah-wilayah yang terpencil. Saya mau lanjut kepada Mbak Arti. Mbak Arti, dari pengalaman lapangan Mbak, apakah mekanisme partisipasi masyarakat di masyarakat adat, masyarakat pesisir, petani, nelayan, itu sudah benar-benar terlihat Mbak dalam perancangan rencana adaptasi misalkan NAP atau kebijakan adaptasi lainnya? Mbak Arti, silakan. Ya, terima kasih Kak Ari. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin aku menjawab pertanyaan itu dengan bercerita dulu kali ya. Aku meminjam 3 cerita dari 3 orang yang aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka, tapi sayangnya tidak memiliki kesempatan dan privilege untuk menyuarakan suaranya di sini. Yang pertama, perkenalkan, ini adalah Kaya Sinta. Kaya Sinta ini adalah seorang perempuan nelayan dan bagian dari Majelis Nelayan Bersatu di Kota Kupang yang banyak dibantu oleh dan dibersamai oleh teman-teman Yayasan Pikul di Kota Kupang, di mana teman-teman Majelis Nelayan Bersatu ini ketika badai siklon Seroja di April 2021 itu luluh lantak lah semuanya gitu ya. Rumahnya rusak, kapalnya hilang dan lain-lain, dan banyak saat itu perempuan nelayan tuh ketika di Kupang itu biasanya mereka mencari ikan itu pergi ke satu pulau namanya Pulau Kera, dia 1 jam gitu naik kapal. Sejak Seroja ini karena kapalnya nggak ada dan lain-lain, akhirnya mereka nggak bisa melakukan itu lagi dan tentunya pendapatannya jadi jauh berkurang gitu ya. Sejak itu mereka mengadvokasi dan melalui Majelis Nelayan Bersatu ini untuk meminta pemecah gelombang gitu di daerah Pasir Panjang itu untuk melindungi aset-aset mereka. Tapi sebenarnya usaha ini tuh udah mereka lakukan dan advokasi kampanye itu sudah jauh lebih lama. Mereka selama 10 tahun ini, kalau teman-teman pernah ke Kota Kupang, ada satu pinggiran
pesisir di sana yang banyak hotel-hotelnya, mereka sudah 10 tahun menolak pembangunan jogging track di pesisir situ gitu. Ketika ditanya alasannya kenapa gitu, kenapa mereka menolak gitu. Ketika ditanya, ya saya sebagai perempuan nelayan nggak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan lain-lain, dan ketika saat itu mereka meminta kalau ada jogging track ini sebagai penghalang ombak, di mana nanti saya nambat kapal gitu, gimana saya narik kapal saya ke pesisir dan daratan, dan itu nggak pernah bisa dijawab gitu di rancangan desainnya gitu, tidak pernah bisa diubah dan lain-lain, dan itu adalah alasan mereka menolak sampai sekarang gitu. Lalu yang kedua mungkin aku boleh next. Ini tidak jauh dari wilayah kita, kalau teman-teman main ke Jakarta Utara di Penjaringan, perkenalkan ini ada Ibu Reviana dan bersama teman-teman Ibu Federasi Penjaringan di sana. Jadi kalau teman-teman ke sana akan melihat ada kecil di situ ya, ada tembok laut gitu ya, di mana rumah-rumah mereka itu benar-benar persis di samping tembok lautnya. Jadi kalau ketika lagi air laut lagi naik dan rob lagi naik, itu kapal benar-benar ada di atap kepala rumah gitu ya. Dan jadi banjir rob tuh udah sesuatu hal yang sangat biasa mereka rasakan gitu. Lagi-lagi kelompok perempuan di sana jarang sekali dilibatkan ketika tembok laut itu dibangun dan lain-lain, sampai akhirnya mereka membentuk federasi ini. Awalnya mereka koperasi simpan pinjam gitu lah ya, biasa ibu-ibu suka kumpulan. Sampai akhirnya mereka menggunakan uang itu untuk ketika mereka semakin sulit mendapatkan akses air karena banjir rob dan lain-lain, mereka menggunakan uang itu untuk beli air gitu, karena tadi ya aksi adaptasi jadinya lebih mahal, akhirnya beli air bahkan mungkin jauh lebih mahal dari aku beli air di rumah gitu ya. Dan mereka gimana cara bernegosiasi dengan pemerintah, akhirnya mereka melakukan pemetaan wilayah mereka mana saja yang rentan kena rob, mana yang rentan naik, mana yang rentan kebakaran dan lain-lain, dan mereka menggunakan itu untuk negosiasi dan advokasi ke pemerintah. Yang ketiga mungkin boleh next. Yang ini aku mau bawa teman-teman juga ke Kabupaten Lembata, jadi ke masyarakat adat di sana. Mereka punya sebuah sistem namanya muro atau buka tutup wilayah pesisir atau wilayah laut. Awalnya mereka melakukan itu karena banyak terjadi kerusakan pesisir gitu ya, karena bom, ikan dan lain-lain, akhirnya ikannya semakin sedikit dan lain-lain. Jadi mereka buka tutupnya pakai sistem adat. Pada suatu daerah mereka cuma boleh ngambil ikan pada waktu-waktu tertentu dan itu dibuka oleh sistem adat gitu ya. Jadi dan ada zona-zonanya, oh ini cuma boleh pakai alat pancing ini dan lain-lain gitu. Dan itu juga menjadi bagian bentuk adaptasi mereka, karena ketika misalnya lagi gagal panen dan musim lapar, mereka menggunakan ini sebagai sumber pangan laut mereka gitu. Nah ini yang mereka advokasikan untuk praktek-praktek mereka diakui gitu. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah partisipasinya sejauh mana sih gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari kerangka keadilan iklim gitu. Yang pertama mungkin bisa kita sebut keadilan rekognisi gitu. Whose knowledge, whose rights, whose labor are valued gitu. Jadi bahkan mungkin ini autokritik untuk kita bersama juga ya, ketika kita ngomongin isu krisis iklim, sebenarnya knowledge siapa sih yang kita anggap penting? Apakah hanya teman-teman saintis saja yang mungkin ada sebuah penelitian di menganalisa 100 climate science paper yang paling sering di-cite, kebanyakan masih ke Europeans and North Americans author gitu ya, bahkan perempuannya yang lead author hanya 12 gitu ya. Apalagi pengetahuan-pengetahuan misalnya masyarakat adat yang mungkin sekarang masih sangat dipinggirkan gitu ya. Lalu yang kedua, keadilan prosedural. Apakah mereka benar-benar sudah dilibatkan ketika ada sebuah rencana pembangunan adaptasi yang mau masuk? Tadi banyak contoh gitu ya, bagaimana kelompok perempuan misalnya tidak dilibatkan, mungkin yang dilibatkan hanya kepala desanya saja atau kepala kelurahannya saja. Apakah itu sudah partisipatif? Itu juga sebuah pertanyaan gitu. Lalu yang ketiga adalah keadilan distributif gitu. Ketika siapa yang mendapatkan benefit dari sebuah proyek adaptasi atau kegiatan adaptasi, dan siapa yang paling merasakan dampaknya gitu. Ketika misalnya ada sebuah proyek iklim, bisa disebut tanda kuat proyek iklim atau bahkan proyek mitigasi tadi gitu ya, masuk ke sebuah daerah, seringkali kita narasinya adalah misalnya dan ditolak dan lain-lain, ya ini kan untuk kepentingan bersama begitu ya, sering ya banyak betul. Narasi seperti itu ya, kepentingan bersama. Tapi sebenarnya siapa yang harusnya paling kita lindungi? Bukankah mereka yang menggantungkan hidupnya dari alam di situ, yang paling benar-benar akan terganggu hidupnya ketika relasi dengan alamnya hilang gitu. Baik. Itu gitu ya. Baik. Dan terakhir boleh Kak, satu lagi yang terakhir adalah tentang keadilan repatriasi gitu, bahwa
tadi sudah Bang Iqbal sempat sebut gitu, sudah banyak kerusakan-kerusakan yang dialami dan kehilangan yang dialami oleh masyarakat karena misalnya industri ekstraktif dan lain-lain. Ketika kita bilang partisipasi yang bermakna, ya hal-hal seperti itu harusnya diakui, di-amend, dan ada penggantian yang setimpal terhadap kehilangan-kehilangan yang terjadi. Begitu Kak. Baik, terima kasih Mbak Ati. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Ati. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi kita bisa bahwa dampak perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang jauh. Ada di depan rumah kita, gitu ya, di teras rumah kita, bahkan Jakarta Utara aja udah kelihatan banget. Kemudian pentingnya keadilan partisipatif, pembangunan yang inklusif, dan juga knowledge atau kebijaksanaan lokal yang juga perlu perhitungkan dalam penyusunan kebijakan. Nah, untuk menutup sesi pertama dari pertanyaan, saya ingin menuju kepada Prof. Daniel. Prof. Daniel, CIFOR dan ICRAF mendorong adaptasi berbasis lanskap alam, Prof. Dengan menghadapi panas yang ekstrim saat ini, banjir, kekeringan, gimana Prof pendekatan ini bisa membantu komunitas terutama di pesisir, nelayan, itu untuk membangun ketahanan pangan dan juga ekonomi. Prof, saya persilakan. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin klarifikasi dulu ya. Saya tadi keluar ya, maaf mengganggu konsentrasi. Itu tadi mitigasi. Tahu ya maksud saya? Saya tidak bisa wakilkan ke siapa-siapa. Jadi mitigasi, karena saya mencoba beradaptasi dengan suhu dingin di sini, nggak mungkin. Jadi harus ada mitigasi. Jadi mitigasi itu tindakan, ya ini klarifikasi dulu nih. Tindakan dalam konteks climate change untuk menurunkan emisi. Tindakan nyata. Ya, jadi sumbernya kita attack. Sedangkan adaptasi, perubahan iklimnya, kenaikan muka laut sudah terjadi dan kita menyesuaikan. Ya. Effort untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah terjadi dan trennya meningkat. Dan mitigasi adaptasi ini bersyukur kita ada Paris Agreement untuk pertama kali. Ya, setelah 20 tahun, 20 COP itu dilihat secara seimbang. Jadi di Paris Agreement itu mitigation and adaptation itu punya istilahnya equal footing gitu ya. Dulunya nggak pernah, ya saya ikut belasan puluhan COP, itu yang mitigasi ngomong sendiri, ruangan adaptasi kayak ini kita sebelahan gitu ya. Jadi di COP 16 itulah, COP 21 itulah pertama kali adaptasi dan mitigasi punya status dan perhatian yang sama di tataran global. Dan akibatnya seperti NDC yang tadi diceritakan mau disubmit bulan Agustus atau September itu, mitigasi dan adaptasi sama penekanannya, equal footing. Dan itu diputuskan di COP, Perjanjian Paris. Yang kedua, ketika kita bicara sea level rise untuk masyarakat pesisir, tidak hanya pulau kecil ya, kita itu punya banyak pesisir yang rendah, low lying coastal zone. Tahu nggak berapa panjang pantai kita? Ini dosen nanya ini. 90.000 kilometer. Dan itu nomor 2 di dunia setelah Kanada. Jadi nggak usah pulau kecil atau memang kita punya banyak pulau kecil. Penduduk Indonesia 60% itu ada di pesisir. Jadi bukan main-main ini ya. Karena kita punya lahan yang tinggi, dataran tinggi dan sebagainya. 60% ada di pesisir. Jakarta, Surabaya, you name it ya, sepanjang pantai Jawa itu di pesisir. Jadi sangat tidak mungkin kita mengabaikan low lying coastal zone yang tadi landscape ya, kalau boleh ditunjukkan slide saya, itu mengilhami kita untuk melihat bagaimana pentingnya melihat pesisir yang rendah itu terdampak dan harus beradaptasi dengan kenaikan muka laut yang adalah akibat dari kenaikan suhu. Ya. Jadi akibat pertama yang langsung adalah kenaikan muka laut dan kita punya banyak tempat yang mengalami hal ini. Jadi itu istilahnya maju kena mundur kena ya, double jeopardy.
kita kena dua-duanya karena muka laut juga dan kenaikan suhu yang tadi banyak diceritakan juga terjadi. Jadi penting untuk memperhatikan coastal zone ini yang kita tadi juga mendengar ada 600.000 mangrove yang mau direstorasi dan itu tidak mudah teman-teman ya. Di foto ini salah satu spot di desa yang tidak jauh dari kita ini di Demak ya, Semarang. Dan itu setiap tahun ya mereka mengungsi. Tidak ke Australia tapi ke kota Semarang, mungkin ke Demak ya, dan kenapa? Nggak perlu visa. Karena apa? Karena memang mereka punya ikatan budaya yang kuat dengan leluhurnya ya, di situ ada makam neneknya, orang tuanya dan sebagainya. Jadi nggak mungkin mereka pergi. Dan mereka membiayai sendiri bagaimana menaikkan jalan, menaikkan rumah ya. Tidak ada adaptation cost yang membantu mereka. Ya yang mampu bisa ya, tapi yang lain ya sudah tenggelam. Nanti kalau robnya pergi, datang lagi ke situ. Karena di situ ada ikatan yang penting. Jadi saya mengusulkan ya kita itu tidak istilahnya apa itu memisahkan atau membuat semacam lupa saya istilahnya bahwa mitigasi adaptasi adalah cost. Itu paradigma yang salah. Mitigasi dianggapnya menguntungkan karena bisa jualan karbon. No. Adaptasi memang cost investasi untuk pembangunan yang sifatnya protektif ya, konservatif. Tapi keuntungan jangka panjangnya bisa besar sekali. Bayangkan kalau di belakang ini ada hotel, resort gitu ya. Itu melakukan adaptasi di area semacam ini sangat penting. Bahkan tadi Ban Ki-moon yang disorot tadi punya komisi yang namanya Adaptation Commission. Mereka studi ya 1 kali investasi di tahun pertama, dalam tahun ke-8 itu sudah meningkat 8 kali lipat keuntungannya. Ya. Jadi kerugian yang di-cancel, kerugian yang tidak terjadi karena tindakan adaptasi. Jadi adaptation bukan cost center kalau melihat jangka panjang. Lalu yang terakhir dalam kaitan dengan adaptasi yang juga menarik untuk dipertimbangkan adalah bahwa mereka yang terdampak itu luas sekali sehingga tindakan adaptasi memungkinkan untuk melakukan penanganan secara partisipatif ya. Tadi gambarnya Mbak Eti tadi udah kelihatan sekali. Kalau itu membangun tembok laut ya mungkin kontraktornya aja yang dapat. Tapi kalau mangrove-nya dikembalikan, itu masyarakat bisa partisipasi. Dan mangrove ini kalau di-remove, itu bukan hanya tidak menyerap karbon, ya, tapi studi kami ini mungkin slide yang berikutnya. Satu lagi, selain dia juga bisa menahan atau menangkap karbon, perakarannya itu kalau ditebang kolaps. Jadi keberadaan mangrove tidak hanya menyerap dan menyimpan karbon, tapi juga membangun tanah, membangun lahan. Jadi ada akumulasi sedimen yang besar sekali, bahkan lebih besar dari kenaikan muka laut itu sendiri. Ya, grafik itu menunjukkan ini data lapangan ini ya, riset. Ada master, ada PhD yang selesai dengan proyek ini duduk di depan. Angka membuktikan ya, ada evidence bahwa mangrove bisa tackle both adaptation and mitigation action. Terima kasih. Terima kasih Prof. Daniel. Boleh tepuk tangan untuk Prof. Daniel. Jadi ternyata teman-teman ya, solusi berbasis alam itu membawa dampak ganda ya, baik untuk mitigasi maupun adaptasi, dan tentunya kalau kita diam saja, cost untuk beradaptasi itu jauh lebih tinggi lagi. Kalau tadi Prof. Daniel berbicara mengenai data ilmiah, bagaimana adaptasi dan mitigasi saat ini jadi punya equal footing, dan bagaimana
kalau kita ada adaptasi itu 60% masyarakat Indonesia tuh terdampak gitu ya, karena kita semua ada di pesisir 60%-nya. Izin untuk lanjut kepada Pak Fahri. Pak Fahri, bagaimana sih tadi setelah kita banyak diskusi, bagaimana BMKG merancang kolaborasi ya Pak Fahri ya, terutama lintas kementerian, dalam hal ini KLH, organisasi sipil, supaya data iklim tadi benar-benar masuk ke dalam setiap perencanaan, terutama rencana adaptasi di tingkat nasional maupun lokal. Pak Fahri, saya persilakan. Iya, makasih Mas Ari. Jadi BMKG kan memang institusi pemerintah yang punya tugas dan tanggung jawab untuk pertama kita observasi, melakukan pengamatan. Indikator-indikator perubahan iklim itu seperti apa tadi saya sempat sampaikan ya suhu, emisi gas rumah kaca gitu ya. Saat ini kami juga mengembangkan namanya Tower GRK, itu tower pertama di Indonesia untuk mengamati emisi CO2 gas rumah kaca gitu ya. Jadi yang benar-benar diamati ya baru di situ gitu ya. Di Indonesia baru ada 2 tower di Bukit Kototabang, Sumatera Barat dan di Jambi. Nah, bagaimana kolaborasi kami dengan kementerian lembaga lain dan juga swasta masyarakat gitu ya dalam mendesiminasikan informasi dan memberi nilai tambah yang maksimal dari data yang kami hasilkan gitu ya. Kalau kita lihat tupoksi memang BMKG selesai pada sampai how to deliver atau menyampaikan informasi gitu ya. Tapi kami tidak sampai di situ. Kami terus berkoordinasi dengan para user kami untuk memastikan pertama adalah bahwa penerima informasi kami itu adalah paham apa yang kami kirimkan gitu ya. Dan tahu harus ngapain. Itulah kemudian yang saat ini kami sedang kembangkan yang kita sebut dengan impact based forecasting, perakiraan berbasis dampak gitu ya. Kalau cuacanya hujan seperti ini dampaknya apa gitu ya. Nah, itu udah ada informasinya saat ini dan terus kami kembangkan. Kemudian ada aspek lain yaitu literasi, edukasi dan literasi. Ini juga kami turun ke lapangan juga. Kami punya program yang cukup lama sudah kami laksanakan semenjak 2011 yaitu Sekolah Lapang Iklim ya. Setiap tahun kami adakan, kami hadir langsung ke para petani, ke nelayan gitu ya untuk menjelaskan tentang fenomena iklim, bagaimana cara membaca informasi BMKG dan apa yang harus dilakukan ketika sudah menerima informasi tersebut gitu ya. Ada satu contoh, kalau tadi Mbak Arti sempat menceritakan masyarakat di pesisir Kupang. Kami juga ada satu cerita yang mirip. Kami pernah mengadakan sekolah lapang cuaca nelayan namanya di desa Awesapa sana di dekat Pasir Panjang Kupang juga. Ketika badai tropis Roja menghantam wilayah tersebut memang hancur semua. Dan ada satu orang, beliau ini kepala desa di Awesapa, beliau adalah alumni dari sekolah lapang cuaca nelayannya BMKG. Namanya Pak Dewa kita sebutnya. Dan beliau beberapa saat sebelum badai Seroja itu masuk ke Kupang, beliau sudah menerima informasi warning dari BMKG dan langsung mengungsikan seluruh masyarakat desanya untuk pergi dari desanya. Dan alhamdulillah desa itu tidak ada korban satupun. Tapi itu tadi benar, perahunya hancur semua Mbak, gitu ya, karena tidak ada tempat yang aman untuk menambatkan perahu, gitu ya. Nah ini salah satu contoh aksi yang kami lakukan. Jadi kami tidak hanya berhenti sampai informasi terdeliver, tapi kami memastikan masyarakat menerima, memahami dan tahu harus ngapain. Dan ini tentu kami nggak mungkin bisa sendirian. Kami juga perlu kolaborasi dukungan dari pihak lain karena fenomenanya sendiri, hazardnya itu sendiri sudah makin beragam dan somehow sudah di luar dari teori-teori yang pernah kami pelajari. Contoh nyata itu adalah siklon tropis Seroja. Secara teori siklon tropis itu tidak bisa terbentuk di lintang rendah antara 0 sampai 10. Tapi siklon tropis Seroja terbentuk di lintang 7 derajat lintang selatan. Itu benar-benar sudah menyalahi teori gitu ya, artinya hazardnya itu udah makin beragam dan makin ini. Nah, itulah kenapa dalam hal kolaborasi dengan pihak lain kami mencoba memperluas skup layanan kami sampai ke bagaimana masyarakat memahami dan tahu harus ngapain, dan early action itu juga yang juga kami laksanakan. Saat ini
hari ini masih berlangsung. Jadi dalam konteks early warning, early action, BMKG sekarang sudah melakukan lagi langkah early action yaitu modifikasi cuaca, Pak. Saat hari ini masih berlangsung di Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar ya. Dan alhamdulillah kemarin hotspot di Riau clear karena sudah ada beberapa lokasi yang hujan. Nah, ini artinya kolaborasi dengan BNPB, dengan Kementerian LH, kemudian Kehutanan dan juga pihak-pihak lain. Baik, terima kasih Pak Fahri. Teman-teman yang luar biasa, mungkin saya akan sedikit menyetop dulu untuk diskusinya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Belum Kak, tenang. Mungkin saya ambil 3 penanya dulu, nanti silakan yang mendapatkan kesempatan untuk silakan menyebutkan nama dan institusinya, kemudian pertanyaannya kepada siapa. Nanti akan saya kumpulkan dulu 3 pertanyaan sebelum nanti dijawab oleh panelis ya. Tunggu, belum. Kita kasih aba-aba dulu ya, di angka ketiga ya. Di angka ketiga ya, jadi kalau begitu ketiga, angkat tangan, nanti saya akan tunjuk. Oke, 21, 15, 7, 3. Kakak yang sini dan kakak yang di ujung sana. Iya, kakak yang itu ya. Yang di sini dulu boleh nanti. Kemudian nanti saya setelah ini kita satu lagi, saya kumpulkan dulu ya yang ini Kak. Perkenalkan, nama saya Adam dari Pandu Laut dari Kementerian Mantan Menteri Pujiastuti. Tapi sebenarnya menarik Kak yang dibilang tadi sama Mbak dan kita ada jawab dari Mas dan dari Greenpeace. Mas Iqbal ya? Iya, Mas Iqbal. Kita ada 2 menarik Mas di Papua. Walaupun kita dari Maluku, kita sebagai lingkungan terbersih nomor 1 di Indonesia, tapi di Manado masih banyak tambang. Dan Ibu, apakah harusnya ada pemerintah sama founder-founder yang memahami tentang lingkungan? Karena di kita ini, di Jakarta ini kan banyak kan aktivis kan ya. Harusnya kontribusi pemerintah, aktivis, warga. Karena kalau bukan gitu siapa lagi? Ada namanya pepatah lingkungan surga. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Kak Adam. Saya izin untuk lanjutin di belakang, kakak yang di belakang sana. Iya, silakan. Oke. Saya Atia Ayu Mandira dari UGM jurusan HI. Jadi mungkin pertanyaan saya lebih ke sisi politiknya dikit ya, meskipun emang fokusnya sama climate change. Silakan Kak. Nah, Indonesia kan supermarket bencana. Ini aku kurang tahu yang Q&A sebelumnya udah dipertanyakan atau belum, tapi sejak saya lahir 2004 sampai sekarang pun tuh masih terus beradaptasi tanpa jalur yang jelas. Nah, kebetulan ibu saya kan membantu dengan pemetaan pasca bencana. Tapi setelah Pak Prabowo menjadi presiden dengan program efisiensi itu, kontrak-kontraknya malah jauh menurun. Jadi sudah tidak ada yang mau nge-hire untuk membantu tatanan desa, tatanan wilayah setelah bencana gitu. Jadi dengan informasi itu dan juga Indonesia sudah ada di Perjanjian Paris sejak tahun 2016 dan sampai sekarang pun 2025 tuh malah masih belum ada yang jelas gitu. Ini lebih ke secara general aja sih ya. Dengan informasi itu kira-kira menurut Bapak dan Ibu masa depan Indonesia seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Atia. Saya izin untuk nambah 1 pertanyaan lagi mungkin dari sebelah sini ya. Saya sebelah kiri ya. 3, 2, 1. Ada yang mau tanya? Oh iya, silakan. Silakan Kak yang depan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Joseph Carlos Serang. Saya mahasiswa semester 2 dari Universitas Negeri Surabaya. Saya ingin bertanya dan kebetulan saya juga dari jurusan hukum. Melihat hukum Indonesia yang saat ini ada concern dan juga perhatian saya terkait dengan Kakak Arti tadi. Saya juga belajar hukum adat dan sebenarnya pertanyaan dari untuk Bapak dan Ibu, bagaimana caranya masyarakat adat dan masyarakat sekitar itu bisa berani speak up dengan bagaimana apa yang mereka dapatkan. Seperti tadi mitigasi dan adaptasi.
kita tahu Raja Ampat seperti lainnya masyarakat mendapatkan dampak yang mungkin buruk, tapi banyak pemerintah mungkin gini loh caranya, bagaimana caranya, dan seperti pertanyaannya, maaf saya gugup, pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat itu tetap berada pada perlindungan hukumnya, bagaimana masyarakat tetap speak up, berani speak up untuk lingkungannya dan juga untuk keluarganya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jos. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya? Ini 3 pertanyaan yang luar biasa Bapak dan Ibu semuanya ya. Tadi ada dari Kak Adam, Kak Atia, dan juga Kak Josh. Tapi mungkin saya bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa ini pentingnya partisipasi publik ya. Terutama masyarakat yang paling terkena dampaknya gitu ya dalam upaya penyusunan kebijakan adaptasi. Kemudian di tengah-tengah efisiensi yang saat ini digaungkan pemerintah, bagaimana memastikan bahwa pendanaan adaptasi itu juga benar-benar diperhatikan. Dan mungkin satu lagi, bagaimana memastikan bahwa masyarakat adat juga tetap bisa menyampaikan concern-nya, tapi ada skema perlindungan hukumnya gitu ya. Mungkin saya langsung saja kepada para panelis untuk satu-satu dari Pak Franky dulu aja ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya pertanyaan bisa digabung tadi kalau misalnya mencerminkan terkait dengan partisipasi ya. Dalam konteks inklusivitas itu ya saya tidak tidak menyebutkan mengklaim ya, tetapi orang-orang climate change inilah yang pertama kali mempromotkan kata-kata inklusivitas gitu. Itu sampai kadang dibahasnya bertahun-tahun belum selesai juga, belum decided juga keputusannya. Jadi ketika ada praktek yang salah, yaitu yang salah berarti si pelaksananya gitu. Ketika ada ini tidak dilibatkan, ini tidak dilibatkan. Entah itu bisa jadi pemerintah itu sendiri, bisa jadi perusahaan, bisa jadi seterusnya. Nah, di dalam konteks climate ini, adaptasi maupun mitigasi, itu semboyannya aja no one left behind. Jadi nggak boleh ada yang ditinggalin, kaum disabilitas, kaum perempuan. Di kami ada bahas agenda itu, di climate itu, di COP itu, khusus bahas gender ada. Ada bahas LCCP, Local Communities and Indigenous People. Even Indonesia tidak mengenal Indigenous People ya, kita local community. Tapi tetap itu dibahas itu. Jadi kalau ada praktek-praktek yang salah berarti ya itu tadi perspektif si pelaksana itu berarti ada yang kurang benar. Dan sebetulnya masalah climate change itu permasalahannya di situ. Karena apa? Karena pemerintah membuat perencanaan, membuat NAP, National Adaptation Plan, membuat Nationally Determined Contribution. Ketika dalam konteks untuk implementasi, itu tadi Pak Prof juga menyebutkan, duitnya tuh nggak ada. Gitu. Kadang-kadang harus di mainstreaming dulu. Gitu. Di mainstreaming dulu, tetapi begitu dilaksanakan, provinsi, masyarakat, kami nggak punya uang untuk bikin ini, bikin itu, dan seterusnya. Dan itu yang terus kita upayakan, bagaimana kemudian sesuatu yang kita mainstreaming itu juga ternyata menjadi bagian priority dari sebuah konsep pembangunan. Masuk di RPJMD, masuk di segala macam, dan itu tentu harus berkolaborasi dengan Bappenas. Nah yang ketiga, yang terakhir bahwa kaitannya dengan, tadi terkait dengan apa ya Mas? Masyarakat adat. Ya tadi saya sudah sampaikan sebetulnya ada pembahasannya sendiri bahwa dan dalam konteks negara juga sebetulnya disebutkan kita berlindung pada prinsip common but differentiated responsibilities CBDRRC. Saya lupa kok tiba-tiba lupa. Intinya tidak diatur gitu loh. Negara UNFCCC itu tidak mengatur negara ini harus begini ya, nanti mitigasinya harus begini dan seterusnya. Tidak, itu benar-benar inklusif itu. Diserahkan ke negaranya. Dan tadi kenapa Indonesia tidak masuk IOSIS? Indonesia itu paling keren di dunia itu. Negara kepulauan masuk dia. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang ini masuk G20 dia. Tapi masuk negara berkembang dia masuk grup lagi G77 plus China. Jadi di dalam perundingan itu selalu diikutin tuh. Karena ada negara yang landlocked misalnya. Landlocked itu yang tidak ada pantai dia.
Itu ada grupnya sendiri, misalnya Afrika yang di tengah itu landlocked apa gitu. Terus ada yang least development, yang miskin banget itu ada grupnya. Terus ada yang kepulauan-kepulauan kecil. Nah Indonesia ya yang kepulauan kecil kita juga punya, tapi kan kita gede gitu loh. Masuk, tapi jadi nggak bagian dari AOSIS gitu. Terus Indonesia bagian juga dari negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya tuh yang G20 itu berapa itu saya nggak hafal, tapi masuk, hanya 20 negara masuk. Tapi masih juga disebut sebagai negara berkembang masuk. Jadi dalam kancah, makanya Pak Simon itu kan datang ke sini nagih nationally determined Indonesia kenapa belum disubmit gitu. Karena ketika Indonesia nanti akan submit itu bakal diikuti sama negara-negara yang lain dan itu mitigation komitmen bagi sebuah parties atau bagi sebuah negara. Baik, terima kasih Pak Franky. Saya izin untuk lanjut ke Pak Fahri. Pak Fahri silakan Pak untuk menanggapi. Iya, terima kasih. Kalau ini dalam konteks partisipasi masyarakat, berarti partisipasi publik dan bagaimana perlindungan hukumnya gitu ya. BMKG kan memang lebih di sisi hulunya ya. Kita menyediakan informasinya, datanya gitu ya. Tapi juga kami terus selalu berusaha menjaga inklusivitas ini, partisipasi masyarakat. Contoh di Sulawesi Selatan ada yang namanya Tudang Sipulung. Itu pertemuan antara tokoh adat dengan para petani untuk menentukan kapan mulai tanam. Sejarahnya Tudang Sipulung itu mendengar petua-petua para tokoh adat yang menyampaikan oke, waktu baik untuk mulai tanam nanti di bulan ini di purnama kesekian gitu ya. Itu historikalnya seperti itu. Tapi sekarang praktek Tudang Sipulung yang diminta bicara lebih dulu adalah BMKG. Nah ini contoh nyata kolaborasi antara sains dan local wisdom gitu ya. Artinya apa? Kami yang hadir ke masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif juga dan mendengar dari masyarakat. Dan juga melalui sekolah-sekolah lapang itu juga kami langsung ke masyarakat juga. Kemudian tadi pertanyaan dari Mbak yang dari UGM ya mengenai Indonesia supermarket bencana gitu ya. Kalau kami lebih melihatnya ini sebagai tantangan yang harus dijawab, jadi kami lebih melihatnya sebagai laboratorium bencana gitu ya. Banyak yang bisa kita pelajari. Nah, bagaimana kita menghadapi bencana kan ada minimal ada beberapa komponen utama yaitu hazardnya itu sendiri ya, ancamannya itu sendiri, kemudian vulnerability-nya, kerentanannya dan kapasiti kita dalam menghadapi bencana itu. Nah yang bisa diperkuatkan kapasitinya ini ya, bagaimana masyarakat bisa kuat. Nah BMKG terus mendorong UN inisiatif yang tadi kalau boleh ditampilkan halaman 11 ya paparan saya. Ada yang namanya Early Warning for All. Jadi ini inisiatifnya PBB untuk menjamin setiap manusia di muka bumi ini punya akses untuk mendapatkan informasi peringatan dini sehingga bisa terlindungi dari ancaman bencana iklim gitu ya. Nah ini ada 4 pilar utama dari Early Warning for All ini. Yang pertama adalah observation and monitoring. Ini tugasnya BMKG ya. Kemudian warning dissemination. Bagaimana warning itu terdiseminasi kepada masyarakat dan masyarakat paham. Nah ini juga kami bertugas di sini dan juga kolaborasi dengan pihak lain, dengan kementerian. Nah tapi yang tidak kalah penting juga adalah pilar 3 dan keempat itu yaitu risk knowledge. Bagaimana masyarakat paham risiko di lokasinya dia itu seperti apa, gitu ya. Dan yang nggak kalah penting juga adalah pilar keempat tentang preparedness and response. Harus ngapain kalau dengar udah tahu risikonya seperti ini, hazardnya ini, kerentanannya ini, masyarakat harus ngapain. Nah ini kolaborasi dan tentu public participation di sini ya hal mutlak gitu ya, biar masyarakat juga tahu dari karena warning hanya sekedar warning kalau dia masyarakat tidak tahu harus ngapain, resiko yang akan dihadapi seperti apa. Nah ini mungkin kerja kolaboratif yang terus harus kita gelorakan di sini ya bersama berbagai pihak. Baik, terima kasih Pak Fahri. Saya izin lanjut ke Bang Iqbal dulu sebelum ke Mbak Ati. Ya, Bang Iqbal dulu mungkin untuk menanggapi nih. Tadi agak panas soal ini nih, tambang nih ya gitu. Bang Iqbal silakan. Posisi Indonesia sebagai sebuah negara, dia menarik banget memang Mas. Setuju tadi kita punya pulau-pulau kecil, daratan besarnya kita juga punya,
kita coastal area sampai 90 km paling panjang, kita punya masyarakat adat. Jadi semua perbincangan di UNFCCC itu kita bisa masuk gitu ya. Adaptasi di sisi lain misalnya kayak adaptasi, kita memang harus berpikir soal adaptasi karena kita adalah bagian dari korban dari perubahan iklim gitu ya, sehingga kita harus beradaptasi gitu. Tapi di satu sisi yang sama kita juga memerlukan aksi mitigasi yang sangat kuat atau sangat ambisius gitu. Karena apa? Karena Indonesia juga bagian dari salah satu dari 10 negara poluter di dunia gitu. Karena Indonesia juga secara pertumbuhan ekonomi dan sebagainya kita juga bagian dari negara besar. Artinya di dalam percaturan perubahan iklim dunia, Indonesia punya peran yang sangat penting, bahkan sentral. Makanya kenapa kemudian kita sering sekali mendesak pemerintah misalnya punya ambisi yang sangat besar dalam kerangka mitigasi dan ambisi, karena Indonesia memiliki peran untuk itu. Kayak tadi misalnya negara-negara lain memiliki kemampuan atau mengikut ke Indonesia, tentu karena suara kita misalnya kita bagian dari G77 plus China gitu, kita bagian dari LMDC gitu ya. Tentu AOSIS akan negara-negara kepulauan kecil itu juga ingin dibantu suaranya sama Indonesia gitu. Karena apa? Karena Indonesia juga punya pulau-pulau kecil gitu. Jadi Indonesia, kenapa kemudian second NDC Indonesia menjadi sangat penting? Karena dia akan dilihat bagaimana satu negara yang memiliki harus memiliki aksi adaptasi yang ambisius, di saat yang sama dia harus memiliki aksi mitigasi yang ambisius untuk menurunkan emisinya. Nah, di satu sisi ada satu pandangan yang sering sekali kita pandang di Indonesia, yaitu adalah right to develop, bahwa semua orang punya hak untuk berkembang gitu ya. Nah, di saat isu tentang pertumbuhan ekonomi, right to develop, kita itu sering sekali mengorbankan orang-orang atau orang-orang yang kemudian sudah berdampak tadi untuk suaranya sulit untuk didengar. Contohnya begitu gitu. Jadi bagaimana kemudian masyarakat di Raja Ampat misalnya yang jauh dari kita, mereka tinggal di pulau-pulau kecil, hidupnya atau ruang hidupnya ditambang misalnya oleh pertambangan. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa Indonesia punya right to develop untuk mengembangkan nikel yang mereka miliki gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya tidak saatnya lagi kita berada pada posisi mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Harusnya tidak saatnya lagi pada posisi itu. Tapi kita harus atau pemerintah harus punya aksi mitigasi yang sangat ambisius gitu ya. Kalau di climate tracker kita tuh masih disebut sebagai tidak begitu ambisius second NDC kita. Makanya kita berharap semoga yang mau keluar nih Pak September ini ya, mudah-mudahan kalau keluar kita berharap itu adalah skema yang ambisius dan juga mempertimbangkan saudara-saudara kita yang saat ini sudah bagian dari adaptasi. Perlu kita ingat teman-teman semua, saudara-saudara semua, kalau kita tidak peduli pada perubahan iklim, kalau kita tidak peduli pada aksi mitigasi atau pada aksi adaptasi, hal-hal yang selama ini kita lihat di berita, hal-hal yang selama ini kita lihat di media sosial kita, suatu saat itu akan mengetuk pintu rumah kita. Bahkan kita adalah korban dari bencana. Itu sesuatu yang pasti. Kalau kita tidak berpikir bahwa hari ini rumah saya ada di atas, tidak mungkin terkena banjir, tidak akan mungkin terkena badai. Once kita tidak bisa lagi membentengin krisis iklim ini, bencana itu kita tahu bahwa hilir dari perubahan iklim itu adalah cuaca ekstrim. Dan itu semua memungkinkan untuk sampai ke depan rumah kita. Baik, cepat atau lambat. Terima kasih Bang Iqbal. Bawa tepuk tangan juga untuk Bang Iqbal. Saya lanjut ke Mbak Ati nih untuk menanggapi. Mbak Ati, boleh dong ditanggapi tadi pertanyaannya. Dan mungkin tadi aku nanggepin yang kakak silakan, itu dulu ya. Silakan. Yang pertama sebenarnya yang paling penting tadi tentang rekognisi itu sendiri gitu ya. Rekognisi bahwa siapa sih sebenarnya kelompok yang paling rentan dan yang paling terdampak ketika kita belum sebagai pengambil kebijakan, sebagai masyarakat sipil belum merekognisi itu, maka hak-hak mereka akan terus hilang. Misalnya
bagaimana teman-teman masyarakat adat, mereka misalnya yang paling rentan ketika hutannya dirampas untuk ekstraktif, untuk tambang, berarti kan kita tidak mengakui hak mereka terhadap wilayah dan ruang hidup mereka gitu. Jadi itu dulu yang harus didorong gitu, misalnya dengan mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat. Iklan dulu sedikit. Lalu yang kedua adalah menurutku partisipasi bermakna itu tidak akan terjadi ketika tidak ada demokrasi yang sehat dan ruang waktu dan sipil yang bebas gitu. Ketika ada ketakutan akan kriminalisasi, ketika kita ngomong sesuatu di sosial media atau demo dan lain-lain, itu nggak akan bisa ada partisipasi bermakna gitu. Apalagi tadi dengan isu-isu yang cukup sensitif ketika kita dihadapkan dengan misalnya private sector dan yang powernya juga lebih besar gitu. Jadi yang perlu didorong berikutnya untuk perlindungan hukum misalnya adalah bagaimana kita bisa punya hukum yang lebih kuat tentang misalnya anti-SLAPP gitu ya, atau kepanjangannya strategic lawsuit untuk against public participation gitu. Jadi ketika ada orang yang ngomong tentang ngomong sesuatu atau berpartisipasi di muka publik, terutama misalnya berhubungan dengan lingkungan, ada memang kerangka-kerangka hukum yang melindungi dia agar dia tidak dipersekusi gitu. Itu yang perlu kita dorong sama-sama juga. Lalu yang ketiga adalah kalau kita ngomongin tentang adaptasi kan sangat, tadi Prof juga bilang sangat konteks spesifik banget ya Prof, mungkin kondisinya juga bisa berbeda-beda, kerentanannya berbeda-beda. Ketika kita masih sangat sentralisasi, ya susah juga teman-teman Raja Ampat misalnya berpartisipasi di musrenbang di nasional gitu, gimana nerbanginnya gitu Bang Iqbal, kemarin pasti susah gitu kan. Jadi kita juga kayaknya perlu mempertanyakan kembali sebenarnya tata kelola pemerintahan seperti apa sih yang mampu menghadapi climate crisis yang memang sudah sangat berubah-berubah terus ini gitu. Apakah tata kelola pemerintahan kita itu udah cukup fleksibel dan adaptif gitu. Misalnya sesimpel, oke, kita mau bikin ada sebuah proyek nasional di Kupang dengan juklak dan juknis kayak gini. Kalau ada perubahan di lapangan, dia akan jadi temuan BPK dan audit atau enggak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlu perbincangan bersama. Jadi kita perlu dorong desentralisasi sehingga pengambilan keputusan ada di tingkat tapak dan banyak belajar dari dana desa juga, mungkin begitu Kak. Baik, terima kasih. Mungkin izin untuk lanjut kepada Prof. Prof, kalau boleh tahu Prof yang sebagai penutup lah Prof Daniel gitu ya. Kira-kira merangkum diskusi kita hari ini Prof. Menurut Profesor gimana Prof? Berat. Tugas tambahan Prof, nggak apa Prof. Nanti langsung sekaligus remark. Okay. Siap, silakan Prof. Terima kasih untuk kehormatannya atau punishment, nggak tahu saya. Ampun Prof. Untuk Mbak siapa tadi dari UGM ya. Waktu saya mahasiswa setengah abad yang lalu, persis setengah abad yang lalu, ada dosen saya yang membuat syair. Waktu itu belum ada isu ini ya. Tapi syair itu kita nyanyikan mahasiswanya. Jadi ini untuk menggambarkan bagaimana partisipasi dan interaksi dan kebebasan itu bisa didevelop di antara komunitas kita. Ya. Dua baris dari bait pertamanya itu gini kira-kira ya. Hari depan Indonesia adalah titik-titik gitu. Bola-bola lampu 15 watt. Itu apa artinya? Remang-remang, redup gitu ya kira-kira ya. Gak kelihatan ya Prof. Kalau saya nyanyikan nanti bubar nih ruangan. Suaranya nggak bagus. Itu bentuk pesimisme yang dibangun agar kita aware. Ya, jadi kalau sekarang dengar 1,5 derajat, sekian juta ton dan sebagainya, itu untuk kita dikasih shock, ya, terapi. Supaya kita sadar bahwa apanya tidak baik-baik saja gitu ya. Ini berat dan sungguh berat dan harus dilakukan sekarang, bahkan mungkin kemarin gitu ya. Jadi dengan warning seperti itu, kalau masyarakat yang jauh ya di Indonesia bagian timur dan sebagainya tidak well connected dengan pemerintah pusat, tengok kiri kanan ini. Saya dulu pernah di pemerintah juga tadi disebut ya. Itu nggak mungkin ya kerja sendirian di Jakarta gitu, remote dari tempat-tempat itu dan nggak kedengaran apa sih maksudnya gitu.
kita naik pesawat turun itu sudah lupa itu apa yang ada di Jakarta. Ya. Apalagi orang yang tinggal di sana. Nah, tidak negatif saja saya kira ya. Pemerintah tahun lalu sudah memulai dengan adaptation cost. Itu Kementerian Keuangan menganjurkan atau mungkin menginstruksikan dana adaptasi itu ditandain, di tagging. Ya. Adaptation cost itu di tagging, adaptation tag. Nah, ini bentuk partisipasi ini ya, partisipasi agar pemerintah pusat juga membuka diri untuk keperluan pemerintah-pemerintah di daerah yang masalahnya beda-beda. Jadi jangan sekian miliar atau triliun sama untuk semua dipukul rata gitu, yang pantai sama dengan yang gunung, nggak bisa begitu. Cuma, nah ini dia. Kenapa ini berulang-ulang nggak ketemu gitu ya, menjawab persoalannya karena tidak didampingi. Ya. Oke, kita punya budget, punya dana untuk adaptasi, tapi bagaimana membelanjakannya? Bagaimana mengevaluasinya? Bagaimana mencegah bocor dan sebagainya? Jadi banyak pekerjaan di tingkat daerah maupun akar rumput yang memerlukan kapasitas pengembangan kemampuan untuk menggunakan dana. Mau dikasih 100 miliar dolar atau billion US dollar, kalau nggak ada kemampuan menggunakan uang itu, yang nganggur uang itu. Bahkan dipakai untuk hal yang salah. Itu kan yang sering kita lihat kan, pakai untuk beli motor, untuk yang lain-lain, dana desa dan sebagainya. Memang banyak progres yang sudah terjadi, tetapi pendampingan itu, dan ini orang-orang muda, kemudian civil society itu penting sekali peranannya. Pemerintah nggak bisa mengerjakan semuanya. Baik, terima kasih Prof. Boleh kita tepuk tangan yang paling meriah untuk para panelis kita. Teman-teman, sayangnya kita sudah kehabisan waktu. Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan dan pengen banget lagi mendengar dari teman-teman semuanya. Namun sayangnya waktunya sudah habis, jadi izinkan saya untuk wrap up. Teman-teman, kita sudah lihat bahwa bencana iklim sudah ada di depan mata, bukan lagi sesuatu yang jauh. Dan bahwa kita memiliki peran semuanya gitu ya dalam mendorong kebijakan ini. Komunitas bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai aktor utama dalam isu perubahan iklim. Dan partisipasi yang bermakna harus diwujudkan. Adaptasi berbasis alam dan lokal harus kita dukung, terutama dari bidang sains dan juga kebijakan. Adaptasi bukan rencana cadangan, teman-teman. Ini adalah rencana utama dan kita mulai dari sekarang. Terima kasih kepada semua panelis yang telah berkenan bersama-sama. Mohon untuk tetap nanti ada di panggung. Ya, di depan maksudnya, nggak ada panggungnya soalnya. Boleh kita berdiri dan kita izin untuk foto bersama ya. Ya. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pembicara dan moderator yang sudah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Mari kita sama-sama kembali lagi memberikan tepuk tangan yang meriah untuk para panelis kita. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kami ingin memberikan beberapa cenderamata yang sudah kami siapkan. Dan dari teman-teman panitia silakan untuk dapat memberikan. Oke, selanjutnya kami ingin mengundang para panelis untuk bisa foto bersama. Mungkin dari teman-teman dokumentasi bisa membantu untuk mengarahkan bagaimana sebaiknya kita foto bersama di depan stage. Di sini. Oh, menghadap sana. Oke, baik. Mungkin para panelis bisa kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Untuk teman-teman sekalian, kita akan ada foto bersama dengan para panelis. Jadi mohon bantuannya untuk dapat duduk kembali. Oh, berdiri aja. Oke. Mari kita bisa berdiri teman-teman, biar kelihatan semuanya. Oke.
Oke. Oh, ya. Ya, oke. Dari tim dokumentasi sudah siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lagi, ganti gaya 1, 2, dan 3. Oke. Oke. Terima kasih kembali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang sudah menonton sesi 1C. Selanjutnya bagi teman-teman sekalian yang ingin nonton sesi 2C, saya persilakan untuk dapat mengantri kembali keluar karena kita akan melakukan pembersihan studio. Dan bagi teman-teman LO untuk dapat mengantar para speakersnya kembali ke VIP room.